Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai let's plant corn, kemudian cara menanam jagung, kemudian hydroponics dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita di unit kedua, halaman 19. Ya, silahkan buka bukunya, persiapkan alat tulisnya, dan juga jangan lupa buku tulis kalian. Ya, nah di unit kedua ini, in unit 2, kita akan lebih fokus mempelajari simple past form alias simple past tense. Ya. Now, listen up to me carefully. Sekarang dengarkan penjelasan Miss baik-baik ya. Okay, we go to unit 2 ya, with the subtheme they did the right things. Dengan subtemanya mereka melakukan hal-hal yang benar. Maksudnya apa, Miss? Nah, di sini kita menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Ya, contohnya nih. Nah, look at your book on page 21. Lihat bukunya halaman 21. Oke, it's talk about amazing people. Halaman 21 ini menjelaskan mengenai orang-orang yang luar biasa. Kenapa disebut orang yang luar biasa? Because they create something. Karena mereka menciptakan sesuatu. Ya, not only for themselves but also for others. Mereka menciptakan sesuatu bukan cuma untuk mereka sendiri, tapi juga untuk orang lain. Now, look at the text ya. Amazing people, orang-orang yang luar biasa. Amazing people are everywhere. Orang-orang yang luar biasa itu ada di mana-mana. Nggak cuman di satu daerah aja, tapi ada di mana-mana. In my family and yours. Jadi yang namanya orang-orang yang luar biasa itu ada di mana-mana. Dalam keluarga Miss juga ada, ataupun dalam keluarga kalian pun juga ada. They can be everyone. Mereka bisa jadi apa aja. Mau jadi artis atau seniman, kemudian pemain bola, arsitek, kemudian seorang penyair, bahkan seorang guru. Ya. Amazing people are all around the world. Yang namanya orang-orang yang luar biasa itu ada di seluruh penjuru dunia. They did the right things. Mereka melakukan hal-hal yang benar, not only for themselves but also for others. Mereka melakukan hal-hal yang benar bukan cuma untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sama seperti kita, ya. Kita juga bisa menjadi orang yang luar biasa kalau memang kita bisa menciptakan sesuatu yang berguna untuk orang lain, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Oke. Nah, contohnya nih, orang-orang yang luar biasa itu nih. Bima Sakti was a football player. Bima Sakti ini seorang pemain bola dulunya, sekarang belum tentu, ya. Kemudian Afandi was a painter. Nah, Afandi ini seorang pelukis terkenal, ya. Kemudian Frederick Silaban was an architect. Frederick Silaban ini seorang arsitek. Dia menciptakan sesuatu, membangun sesuatu yang berguna untuk orang lain. Ya. Now, open up your book on page 25. Sekarang buka bukunya halaman 25. Tadi udah Miss bilang, hari ini kita akan lebih fokus mempelajari mengenai simple past form alias simple past tense. Ya, silahkan simak penjelasan Miss baik-baik, persiapkan alat tulis kalian dan buku tulis. Miss mau kalian mencatat, kemudian Miss akan menjelaskan apa itu simple past tense. Oke, silahkan disiapkan alat tulis dan buku tulisnya. Nah, silahkan kalian catat dulu di buku catatan kalian masing-masing. Setelah ini Miss akan menjelaskan mengenai simple past tense dan silahkan dengarkan penjelasan Miss dengan baik-baik. Oke?
Oke, seperti Miss bilang tadi, Miss akan menjelaskan mengenai simple past tense. Ya, yang namanya simple past tense ini menjelaskan mengenai kegiatan yang terjadi di masa lampau. Maksudnya apa Miss masa lampau itu? Maksudnya yang sudah terjadi kemarin, tadi malam atau semalam, kemudian tahun lalu, minggu lalu, bulan lalu, 2 tahun lalu, dan ataupun 1 jam yang lalu. Yang pasti kegiatannya sudah terjadi dan sudah kita lakukan. Jadi yang namanya past tense itu sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau. Ingat ya, yang terjadi di masa lampau. Masa lampaunya atau masa lalunya bisa kemarin, oke, bisa semalam, bisa tahun lalu, bisa bulan lalu, kemudian bisa minggu lalu, atau juga bisa 2 tahun yang lalu. Bahkan 0,000001 detik pun itu sudah termasuk dalam past tense. Oke, ya. Nah, di sini ada yang namanya kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya. Nah, untuk kalimat positifnya silahkan kalian lihat rumusnya baik-baik. S di sini bukan Miss Silvani, tapi S di sini adalah subjek. Apa itu subjek? Subjek itu adalah orang. Yang kita bisa gunakan I, you, they, we. Oke, atau kalian mau pakai nama orang pun juga bisa. Ya. Kemudian di sini ada V2. Nah, V2 ini adalah kata kerja bentuk kedua alias verb to. Kenapa disebut bentuk kedua? Yang biasa kita pakai, misal nih, ada kata play, ada study, ada sleep, itu semua bentuk pertama. Tapi untuk past tense ini kita menggunakan bentuk kedua. Dari mana Miss taunya? Harus kalian persiapkan kamus atau kalian mau cari di Google juga boleh. Kemudian ada objeknya, ya. Nah, untuk kalimat negatif sama, subjeknya masih dipakai, kemudian jangan lupa tambahkan did not, dan kata kedua tadi kita kembali ke asal, ya. Untuk bentuk keduanya kita kembali ke asal. Jadi bentuk kedua ini hanya digunakan untuk kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya semua kembali ke bentuk pertama. Ingat ya. Jadi jangan lupa, bentuk kedua ini hanya untuk kalimat positif. Ya, contohnya nih. Play menjadi played, eat berubah menjadi ate, study studied, go menjadi went. Dari mana Miss perubahan katanya? Semua perubahan kata ini ada di kamus kalau yang belum hafal, ya, atau kalian mau cari di Google juga oke, semua lengkap. Kalau di kamusnya, nih, kalian bisa buka di bagian tengah atau di bagian akhir. Nanti di kamusnya akan ada regular verb dan juga ada yang namanya irregular verb. Oke, silahkan dicek di kamusnya ya. Untuk perubahan kata menjadi bentuk kedua bisa kita cari di regular verb atau irregular verb. Oke, misal nih kita mau cari apa di sini contohnya? Kita mencari kata it. Dari mana Miss Fanny taunya berubah menjadi kata it? Ada di kamusnya. Kita buktiin ya. Kita mencari kata it. Kalau memang tidak ada di regular, kita bisa cari di irregular yang tadi. Sekarang kita cari di regular dulu. Di regular dulu kata it. Yuk kita cari ya kata it ya. Kira-kira benar nggak sih perubahannya menjadi it ya? Nggak ada kan di sini. Berarti kita mencarinya di irregular. Oke. Kita cari di irregular. Ada nggak ya kata it kira-kira? Nah, ada nih kata it. Oke. Ya. Kata it ini berubah menjadi eight. Oke, ya, bisa kalian buktikan di kamusnya masing-masing. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kedua lainnya. Ini hanya beberapa. Jadi, yang belum paham, kalian boleh silahkan lihat kamusnya.
Oke, jadi yang kalaupun mau cari di kamus, silahkan kalian cari di bagian tengah atau di bagian akhir ada judulnya regular dan irregular verb. Kita ke contoh. For example, contohnya nih. Tadi Miss Fanny bilang ada subjek, kemudian bentuk kedua dan ada objeknya ya. Nah, contoh kalimatnya nih, misalnya Doni bermain bola di taman kemarin. Oke, Doni main bolanya kemarin. Main apa dia? Main bola. Di mana? Di taman. Nah, kita coba buat kalimatnya. Untuk kalimat positif, Doni played. Kenapa Miss dia pakai played ini? Ya, kenapa? Ingat ya, kalau bermain seperti biasa kita menggunakan kata play. Tapi bukan ini yang kita gunakan. Oke, kita langsung menggunakan bentuk kedua. Ya, seperti di rumusnya. Jadi, nggak boleh kita menggunakan kata play yang ini bentuk pertama. Kita harus menggantinya ke bentuk kedua. Oke, Donny played ball in the park yesterday. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, sama kayak di rumus tadi. Donny, jangan lupa pakai did not. Nah, play yang bentuk kedua tadi, seperti Miss bilang, dia kembali ke asal. Nggak boleh lagi dia menggunakan played. Dia kembali ke bentuk awal, play yang biasa. Oke, ball in the park yesterday. Sama kalimat tanyaan juga begitu, hanya tinggal dibalik saja. Di rumusnya kan did yang duluan tuh, sama kan ya. Did Donny, not-nya nggak usah dipakai lagi. Play-nya kembali ke bentuk asal, ball in the park yesterday. Oke, bisa dimengerti? Atau Miss kasih contoh lain nih ya. Contoh lainnya, misalnya mereka pergi misalnya ke Bali ya tahun lalu. Oke, contoh lainnya, mereka pergi ke Bali tahun lalu ya. Kita ubah menjadi kalimat positif. Mereka, they, nah pergi ini go, seperti yang kita tahu go, tapi bukan go ini yang kita pakai. Kita harus mencari go itu dalam bentuk kedua. Boleh kalian cek di kamusnya, bentuk kedua dari kata go itu apa ya. Nah, they went. Jadi bentuk kedua dari kata go itu adalah when. Boleh kalian cek di kamusnya. They went to Bali tahun lalu, last year. Oke, ya. Nah, untuk kalimat negatifnya nih, tetap they, rumusnya tadi pakai did not kan? They did not. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, jangan dipakai lagi when-nya. Kita kembali ke asal menjadi go. Ya. To Bali last year. Oke. Untuk kalimat tanya nih. Untuk kalimat tanya, did, not-nya nggak usah dipakai lagi. They, kemudian tetap berubah menjadi go to Bali last year. Jangan lupa tanda tanya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita coba latihannya ya. Silahkan kalian tulis di buku latihan dan kalian cari perubahan bentuk keduanya. Boleh kalian cek di kamus ataupun di Google. Jangan lupa tulis di buku latihan ya. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4, silahkan kalian ubah kalimatnya menjadi kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Jangan lupa seperti contoh yang Miss contohkan tadi ya.
Oke, kalau sudah selesai, silahkan kirimkan tugasnya via WA saja ya. Goodbye and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.